Kisah kocak Abu Nawas, debat dengan ulama sombong. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, hiduplah seorang ulama yang terkenal. Ia bernama Syekh Jalaluddin. Ia dikenal mempunyai ilmu yang luas karena hafal ribuan hadis, paham banyak kitab dan lidahnya tajam dalam berdebat. Sayangnya, ia ini sangat sombong. Setiap kali ada pengajian, ia selalu berkata, "Tidak ada yang bisa menandingi ilmu Syekh Jalaluddin. Aku adalah cahaya ilmu di negeri ini." Penduduk pun mulai bosan karena bukannya menuntun, ia malah sering merendahkan jamaah yang tak sepintar dengan dirinya. Suatu hari, kabar kesombongan Syekh Jalaluddin itu pun sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Tapi siapa yang bisa melawannya dengan cara yang halus? Menteri kerajaan pun tersenyum. "Ampun tuanku yang mulia, hanya satu orang yang bisa menundukkan kesombongan tanpa marah. Ia adalah Abu Nawas Paduka." Mendengar itu, Khalifah pun langsung tertawa. "Hahaha, benar kau menteri. Panggil si rambut kusut itu kemari," titah Baginda Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah yang tenang. Ia memakai jubah lusuh dan sandal yang bolong. "Hei Abu Nawas, ada ulama yang terlalu bangga dengan ilmunya. Aku ingin kau berdebat dengan dia. Tapi jangan pakai kekerasan. Gunakan akal licikmu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Baiklah Paduka yang mulia. Kalau begitu, izinkan hamba membawa sesuatu benda ajaib." "Benda ajaib apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Nanti Paduka akan lihat sendiri," jawab Abu Nawas dengan gaya misteriusnya. Keesokan harinya, halaman istana pun penuh sesak oleh rakyat yang ingin datang menonton pertarungan ilmu antara ulama terkenal dengan rakyat jelata yang bernama Abu Nawas. Ulama itu pun datang dengan pakaian yang mewah, sorban tinggi, dan tongkat panjang. Melihat Abu Nawas yang sederhana, ia pun mencibirnya. "Kau ini siapa? Ilmu setinggi apa yang kau miliki sampai berani menantangku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Hamba tak punya ilmu tinggi, Tuan. Hanya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin Tuan bisa menjawab dengan mudah." "Tentu saja, tanyakan apapun. Aku akan jawab dengan dalil dan logika," kata sang ulama dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun mengeluarkan sebutir telur rebus dari sakunya. Ia pun angkat tinggi-tinggi dan berkata, "Wahai tuan ulama yang bijak, tolong jawab pertanyaan sederhana ini. Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur, Tuan?" Orang-orang pun langsung berbisik-bisik dan tertawa kecil. Dan ulama itu pun tersenyum sinis. Pertanyaan itu anak kecil juga bisa menjawabnya. Tentu saja ayam yang lebih dululah. Abu Nawas pun bertanya lagi, "Kalau ayam lebih dulu, berarti ayam itu berasal dari mana, Tuan?" "Ya dari telur tentu saja," jawab sang ulama dengan cepat. "Tapi tadi Tuan bilang kan ayam lebih dulu kan?" tanya Abu Nawas sambil garuk-garuk kepala. "Iya, tapi telur dari ayam, ayam dari telur." Dan ulama itu pun mulai gelagapan.
Abu Nawas pun pura-pura ikut bingung juga. Jadi yang duluan siapa sebenarnya Tuan? Jangan-jangan dua-duanya datang bareng di becak ya Tuan. Dan penonton pun langsung meledak tawanya. Ulama itu pun mulai merasa kesal. Hai Abu Nawas, pertanyaanmu tidak berguna. Itu bukan masalah ilmu agama. Abu Nawas pun tetap tenang. Oh maaf Tuan, kalau begitu saya mau tanya soal agama. Menurut Tuan, bagaimana cara agar manusia tidak sombong? Ulama itu pun menjawab, ya dengan ilmu dan ibadah. Abu Nawas pun menatap tajam sambil tersenyum. Lalu kenapa Tuan yang ilmunya banyak justru menjadi sombong? Suasana pun menjadi hening. Semua orang pun langsung terdiam. Ulama itu pun mulai gemetaran, wajahnya merah padam. Ia mencoba menahan marahnya, tapi Abu Nawas pun menambahkan, maaf Tuan, mungkin ilmu Tuan tinggi, tapi kalau tanpa kerendahan hati, ilmu Tuan malah akan menenggelamkan diri sendiri Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak ada duanya. Kau kalahkan orang sombong tanpa satu pun ayat atau kitab. Hanya pakai telur rebus Abu Nawas. Dan memang benar, ilmu sejati bukan tentang banyaknya hafalan. Namun tentang seberapa kerendahan hati kita di hadapan Allah dan manusia. Karena kesombongan bisa saja dikalahkan bahkan oleh sebutir telur rebus Abu Nawas. Ulama itu pun menunduk malu. Dan sejak hari itu, ia pun mulai berubah. Ia lebih berhati-hati dalam berkata-kata dan tidak lagi menjadi ulama yang sombong. Kisah Abu Nawas permalukan pendeta sombong yang menghina bacaan ayat suci Al-Quran. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa ia lebih pandai dari semua orang termasuk para ulama Islam di kota Baghdad. Dengan percaya diri, ia pun berdiri di tengah-tengah pasar dan berteriak, wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku yang salah. Mendengar itu, penduduk Baghdad pun saling berpandangan. Mereka tak ada yang berani untuk maju. Karena mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdas, ia pun maju ke depan dengan santainya. Lalu Abu Nawas pun berkata, aku menerima tantanganmu wahai pendeta, mari kita mulai. Dan pendeta itu pun tersenyum dengan sinis. Baiklah, aku akan mengujimu tentang bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, celakalah orang-orang yang sholat. Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang-orang yang sholat? Para penduduk Baghdad pun terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu hanya mengutip setengah ayat saja untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu, ucap Abu Nawas. Oh silakan saja, tanyakan apa saja, sahut pendeta sombong itu.
Lalu Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu, janganlah kau mendekati ibadah. Dan aku tidak ingat lanjutannya. Tapi karena itu tertulis di dalam kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan?" Dan pendeta itu pun langsung berteriak, "Oh tidak, kau telah memotong ayatnya. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kau mendekati ibadah dalam keadaan mabuk." Abu Nawas pun tertawa kecil. Hahaha. Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk dalam sholat. Mendengar itu, pendeta sombong itu pun langsung terdiam. Wajahnya pun memerah, merasa malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Para penduduk Baghdad yang tadinya hanya terdiam, kini mereka pun tertawa dan bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup Abu Nawas yang penuh dengan kecerdasannya." Dan akhirnya, pendeta sombong itu pun pergi dengan wajah memerah, menahan rasa malu. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan santainya, sambil menikmati kemenangannya tanpa perlu marah-marah kepada pendeta sombong tersebut. Kisah Abu Nawas permalukan ulama sombong dari negeri seberang. Dikisahkan, suatu hari ada seorang ulama yang terkenal dari negeri seberang, namun sangat sombong. Ia datang ke kota Baghdad dan berteriak-teriak di tengah-tengah alun-alun kota Baghdad. "Hai, siapa yang berani berdebat denganku?" ucap ulama sombong itu dengan suara lantang. Seketika orang-orang pun saling berbisik, "Siapa yang berani melawan ulama ini? Dia kan sangat terkenal di negeri seberang." Namun tak ada satupun orang yang berani maju. Para ulama kerajaan pun hanya saling melirik. Wajah mereka pun tampak tegang. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun menjadi bingung. Apa di negeri ini tak ada orang yang cukup pintar untuk menjawab tantangannya? Pikir Baginda Raja. Namun di tengah-tengah kebingungan Baginda Raja, tiba-tiba terdengar suara yang sudah tidak asing lagi. Hahaha, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? "Wah, kenapa wajah kalian semua tegang begini?" tanya Abu Nawas yang datang dengan menggunakan jubah yang agak kusut, dengan wajah penuh senyuman. Lalu Abu Nawas pun menghampiri ulama sombong itu dan berkata, "Wahai tuan ulama, katanya ada yang mau berdebat ya?" tanya Abu Nawas kepada ulama sombong itu. Dan ulama sombong itu pun menatap Abu Nawas dengan tajam. "Ya benar, memangnya kamu siapa?" "Aku Abu Nawas, tuan." "Oh, Abu Nawas ya. Memangnya kamu mau berdebat denganku ya?" "Apa yang hendak diperdebatkan, tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Pokoknya berdebat kalau kau memang berani denganku," ucap ulama sombong itu dengan percaya diri. "Baiklah, tuan. Mari kita mulai. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya dulu, tuan." "Oh, silakan Abu Nawas, apa yang hendak kau tanyakan?" sahut ulama sombong itu. "Menurut tuan, lebih dulu mana antara ayam dan telur?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, ulama itu pun terdiam. Apa maksudmu Abu Nawas?"
Aku hanya bertanya, Tuan. Menurut Tuan, lebih dulu mana antara ayam dan telur? Ujar Abu Nawas kembali. Ulama itu pun tampaknya berpikir keras. Tentu ayam yang lebih dululah. Lalu ayam bertelur. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah Tuan, sekarang aku tanya lagi. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa ayam lebih dahulu dan tidak dari telur? Mendengar pertanyaan Abu Nawas, ulama itu pun semakin bingung. Ya tidak dari telur lah, karena ayam pertama langsung diciptakan oleh Allah. Abu Nawas pun tertawa kecil. Hahaha. Jadi, kalau begitu telur pertama berasal dari ayam pertama ya. Tapi bagaimana jika telur pertama juga langsung diciptakan oleh Allah? Mendengar ucapan Abu Nawas, ulama sombong itu pun terlihat gugup. Orang-orang pun mulai tertawa melihat ulama sombong itu kehabisan kata-kata. Baiklah Abu Nawas, pertanyaanmu hanya lelucon belaka. Sekarang giliranku yang bertanya kepadamu Abu Nawas. Oh silakan Tuan, sahut Abu Nawas. Hei Abu Nawas, bagaimana bisa seseorang yang sudah meninggal masih bisa berbicara di dalam kubur? Tanya ulama sombong itu dengan percaya diri. Abu Nawas pun mengerutkan dahinya. Lalu ia pun berjalan mendekati ulama itu dan berbisik di telinganya. Dan jawaban Abu Nawas itu membuat ulama sombong itu pun menjadi pucat. Apa-apaan yang kau katakan ini Abu Nawas? Ucap ulama sombong itu. Lalu Abu Nawas pun tersenyum penuh misteri. Para penonton pun mulai penasaran apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hingga membuat ulama sombong itu pun menjadi pucat. Melihat kehebohan itu, Baginda Raja pun angkat bicara. Hei Abu Nawas, ceritakan kepada orang-orang, jangan hanya berbisik. Baiklah, aku akan menceritakan, tapi di bagian berikutnya. Ujar Abu Nawas. Orang-orang pun semakin ribut. Semua orang pun penasaran dengan apa yang dibisikkan Abu Nawas kepada ulama sombong itu. Hingga membuat wajahnya menjadi pucat. Baginda Raja pun nampaknya juga tak sabar lagi. Lalu ia pun mengetukkan tongkatnya ke lantai istana dan berkata, Hei Abu Nawas, cepat katakan pada semua orang apa yang baru saja kau bisikkan. Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. Lalu ia pun mendekati ulama sombong itu dan menatapnya dengan tajam. Aku hanya menjawabnya dengan satu kalimat, ujar Abu Nawas. Apa jawabnya Abu Nawas? Teriak dari salah seorang penonton yang tak sabar lagi. Kemudian Abu Nawas pun berkata dengan lantang, orang yang sudah meninggal bisa berbicara di dalam kubur karena mereka tidak sedang di luar kubur. Terang Abu Nawas. Keadaan pun menjadi hening. Semua orang pun terdiam, seakan mencerna jawaban Abu Nawas. Dan tiba-tiba gelombang tawa pun meledak, memecah keheningan itu. Semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Memang benar Abu Nawas, orang yang sudah meninggal dunia bisa berbicara di dalam kubur karena mereka sedang berada di dalam kubur, bukan di luar kubur. Ujar Baginda Raja sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau memang jenius. Jawabanmu sangat cerdik dan kocak.
Namun berbeda dengan ulama sombong itu, wajahnya pun memerah, menahan malu dan merasa bingung. Ia baru sadar bahwa pertanyaannya sudah dijawab oleh Abu Nawas, namun dengan cara yang membuatnya terlihat bodoh. Ini tidak adil Abu Nawas, ucap ulama sombong itu. Kenapa tidak adil Tuan? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Kau hanya bermain kata-kata. Aku mau pertanyaan yang serius, bukan permainan logika. Oh, jadi kau mau pertanyaan yang serius ya Tuan? Tentu saja Abu Nawas, jawab ulama sombong itu dengan wajah penuh emosi. Baiklah Tuan, kata Abu Nawas. Sekarang giliranku bertanya kepadamu Tuan. Ulama itu pun membusungkan dadanya, berusaha mengembalikan wibawanya. Silakan Abu Nawas. Abu Nawas pun menghela nafas, kemudian bertanya dengan nada serius. Wahai Tuan Ulama, jika kau berjalan di tengah-tengah hutan, dan tiba-tiba kau bertemu dengan seekor keledai yang bisa berbicara, apakah kau bertanya kepadanya dengan bahasa manusia atau bahasa keledai Tuan? Mendengar itu, keadaan pun menjadi hening. Ulama itu pun terdiam, dahinya berkerut. Apa maksud pertanyaanmu Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum. Aku hanya ingin tahu Tuan, bagaimana caramu berkomunikasi dengan keledai itu? Ulama sombong itu pun semakin kebingungan. Tentu saja dengan bahasa manusia, jawab ulama sombong itu. Abu Nawas pun mengangguk. Lalu bagaimana kau tahu kalau keledai itu bisa berbicara Tuan? Kalau kau belum mencobanya. Dan ulama itu pun terdiam lagi. Kenapa kau bingung Tuan? Tanya Abu Nawas. Sebab pertanyaanmu itu aneh Abu Nawas. Jawab ulama itu dengan gusar. Oh ya, jadi kau mengakui bahwa pertanyaanku itu aneh ya? Baiklah, sekarang aku akan menanyakan pertanyaan yang lebih ilmiah. Ulama itu pun menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Silakan Abu Nawas, ucapnya kali ini dengan suara yang lebih terkendali. Abu Nawas pun lalu menatap ulama itu dengan serius. Wahai Tuan Ulama, lebih berat manakah 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi? Ulama itu pun terdiam. Para penonton pun langsung tertawa. Dan sebelum ulama itu menjawab, salah satu dari penonton pun menjawab. Ya sudah tentu samalah Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum. Benar sekali. Lalu kenapa ulama ini butuh waktu yang lama untuk berpikir? Dan orang-orang pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sementara ulama itu pun semakin tersudut. Kau mempermainkanku ya Abu Nawas. Ya tidaklah Tuan, jawab Abu Nawas. Aku hanya ingin tahu Tuan, apakah kau bisa membedakan antara berat dan volume? Mendengar itu, Baginda Raja pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku belum pernah melihat orang didebat sampai kehabisan kata-kata seperti ini. Dan ulama sombong itu merasa bahwa harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Abu Nawas. Lalu ia pun ngeloyor pergi sambil menahan malu karena sudah dipermalukan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas melawan pemuda sombong yang menghujat Allah. Dikisahkan,
Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berbadan besar dan bertubuh kekar, dan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, ia pun menghujat Allah. Ia pun berteriak-teriak di tengah-tengah pasar kota Baghdad. Hai kalian semua, jika Allah memang ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun. Bahkan dengan minum racun pun tidak apa-apa. Ucap pemuda sombong itu dengan lantang. Orang-orang yang mendengar itu pun merasa geram, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya kabar tentang kesombongan pemuda itu pun sampai kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menemui Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Hai Abu Nawas, aku dengar di pasar kota Baghdad ada seorang pemuda yang sangat sombong. Bahkan ia menghujat Allah. Aku perintahkan kepadamu Abu Nawas untuk membungkam pemuda itu. Jika kau mampu mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah sekantong uang emas Abu Nawas. Namun jika tidak mampu, kau akan aku hukum. Titah Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia, itu mah urusan gampang, ucap Abu Nawas dengan ketus. Lalu Abu Nawas pun mendatangi pemuda sombong itu di alun-alun kota Baghdad di antara kerumunan orang banyak. Abu Nawas pun berkata, "Wahai tuan yang sombong, apakah benar kau berani menantang Allah?" Tanya Abu Nawas. "Benar sekali Abu Nawas. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu Abu Nawas," ucap pemuda sombong itu dengan congkaknya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Baiklah tuan, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu tuan." "Aku tidak takut Abu Nawas. Apa yang ingin kau lakukan?" ucap pemuda sombong itu. "Kalau kau berani, coba minum racun ini," ucap Abu Nawas sambil memberikan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Melihat itu, pemuda sombong itu pun sedikit terkejut. Akan tetapi, ia tidak ingin terlihat takut di depan kerumunan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan Abu Nawas?" tanya pemuda sombong itu dengan agak ragu. "Tentu saja tuan, hanya orang-orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang meminumnya. Baru aku percaya," tantang pria sombong tersebut. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan tenang, ia pun meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pun pura-pura menikmatinya, bahkan berkecam. Rasanya enak seperti madu tuan." Orang-orang yang melihat itu pun tercengang. "Wah, Abu Nawas hebat, ia selamat." Pria sombong itu pun tidak mau kalah dari Abu Nawas. Ia pun segera mengambil botol itu dan menenggaknya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia pun mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Ih, apa ini Abu Nawas? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya dengan panik. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hahaha. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mual itu berasal dari ketakutan kamu sendiri, tuan. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu pun terdiam,
Wajahnya memerah dan menahan malu. Aku salah, Abu Nawas. Seharusnya aku tidak menghujat Allah. Ampuni aku, Abu Nawas. Ucapnya sambil bertekuk lutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejahilan ini menjadi pelajaran bagimu, Tuan, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ucap Abu Nawas. Dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa puas menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia pun memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Sementara pria sombong itu pun pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong.
Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya kedua orang ateis itu. Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan, jawab Abu Nawas. Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian, kata Abu Nawas. Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, tidak pernah Tuan. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, jadi kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan. Jawab kedua orang ateis itu. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus. Yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu. Karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih.
Dan mereka pun sepakat cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba." Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan Tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu. Dan aturan duel, kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat, Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hei Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya, "Hai dukun, apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa lalu tidak tahu, Tuan." Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram, "Hei Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini."
Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu, dukun pun bingung. Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian. Abu Nawas pun menjawab, kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping. Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak. Dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. Hai tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini. Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus. Tapi akal bisa membedakannya, Tuan. Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam, katanya ahli kutukan. Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari. Abu Nawas pun pura-pura ketakutan, lalu ia pun bertanya, kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan. Benar sekali Abu Nawas, kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang. Hai semua orang, puji dia sekarang. Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. Hentikan semua itu. Kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota. Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas. Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan, asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya. Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan. Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, siapa yang takut, angkat tangannya. Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang Tuan, ujar Abu Nawas.
Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, debat dengan pendeta di atas daun durian. Suatu hari, seorang pendeta yang terkenal pandai berdebat datang ke negeri Baghdad. Ia mendengar kabar tentang kepintaran Abu Nawas dan merasa ingin menguji kecerdikannya. Lalu pendeta itu pun berkata di hadapan orang-orang, "Jika Abu Nawas benar-benar pintar, suruhlah ia berdebat denganku, tapi tidak di atas tanah, tidak di kursi, tidak di masjid, melainkan di atas daun durian. Kalau dia bisa, aku akan mengakui kepandaiannya," ujar pendeta itu dengan sombongnya. Orang-orang pun menjadi heboh. Wah, ini si pendeta sengaja menjebak Abu Nawas. Mana mungkin orang bisa duduk di atas daun durian dan tidak jatuh. Maka kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Dan bukannya takut, Abu Nawas pun malah nyengir lebar. Hahaha, ini tantangan yang gampang, asal tahu caranya. Hari untuk perdebatan itu pun telah tiba. Pendeta itu pun sudah duduk manis di atas kursi yang megah. Dan sambil tersenyum licik, ia menunggu Abu Nawas. Orang-orang pun berkerumun penasaran ingin menyaksikan perdebatan mereka. Abu Nawas pun datang sambil membawa sehelai daun durian yang ditaruh di tangannya. Lalu dengan santainya, ia pun duduk bersila di atas tanah. Melihat itu, pendeta sombong itu pun kaget dan langsung protes. "Hei Abu Nawas, katanya kita harus berdebat di atas daun durian kan? Kenapa kau duduk di tanah?" Abu Nawas pun garuk-garuk kepala sambil menjawab dengan santainya. "Ya ini kan aku sudah duduk di atas daun durian. Lihat baik-baik, aku duduk di tanah. Tanah di atas bumi, bumi di atas air di atas udara, dan udara ini di atas daun durian yang ada di tanganku." Mendengar itu, orang-orang pun langsung meledak tawanya. Hahaha. Hui. Sementara pendeta itu pun wajahnya merah padam, menahan malu dan merasa jengkel. "Hei Abu Nawas, itu hanya tipu dayamu. Maksudku duduk langsung di atas daun durian. Bukan seperti itu Abu Nawas." Abu Nawas pun dengan wajah polos menjawab, "Oh, kalau maksudmu begitu, ya sudah gampang." Lalu Abu Nawas pun ambil daun durian itu dan ditaruh di kepalanya seperti peci. Lalu ia pun duduk lagi sambil berkata, "Nah, sekarang aku sudah duduk di bawah, tapi daun durian di atasku. Berarti aku berdebat di bawah daun durian kan? Sama saja." Dan mendengar itu, orang-orang pun makin tertawa terpingkal-pingkal. Dan pendeta itu pun hanya terdiam 1000 bahasa menahan malu. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, "Jangan coba-coba menantangku dengan syarat yang aneh-aneh. Nanti kepalamu yang pening sendiri." Dan akhirnya, pendeta sombong itu pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Lalu ia pun ngeloyor pergi sambil menahan malu karena telah dipermainkan. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid
mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat, ada yang bilang penduduknya bermacam-macam, dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut, ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka. Jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka. Jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar. Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng. Jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, Hai Abu Nawas, kalau begitu bagaimana bentuk neraka itu? Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS. Mendengar itu, Balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas,
sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka? Abu Nawas pun menunduk hormat. Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu. Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, dari semua debat ini yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu Paduka. Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa. Dan sekaligus, perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka. Kisah Abu Nawas membongkar pria yang mengaku Tuhan. Pada suatu hari di kota Baghdad, muncul seorang pria aneh yang membuat geger pasar dan istana. Dengan jubah hitam panjang dan suara yang lantang, pria itu pun berdiri di tengah keramaian sambil berteriak, "Wahai manusia, akulah Tuhan kalian. Akulah yang memberi hidup dan mati." Mendengar itu, sebagian orang pun tertawa, sebagian lagi marah, namun ada juga yang bingung dan takut. Kabar itu pun cepat sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid, dan Baginda Raja pun murka. Berani sekali orang ini mengaku Tuhan di negeriku, seru Baginda Raja. Dan pria itu pun segera ditangkap dan dibawa ke istana raja. Namun anehnya, pria itu tidak tampak takut sama sekali. Ia justru tersenyum dengan tenang, seolah-olah benar-benar yakin dengan pengakuannya. Baginda Raja pun berkata dengan tegas, "Jika engkau benar Tuhan, buktikanlah." Pria itu pun menjawab dengan santai, "Tentu aku Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan siapa saja." Para ulama istana pun berdebat panjang dengan pria tersebut. Namun pria itu pun selalu menjawab dengan licik dan berputar-putar, hingga membuat Baginda Raja pun merasa pusing. Dan akhirnya ia pun berkata, "Wahai pengawal, panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah santai seperti biasa. Ia menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum kecil. "Ampun Paduka yang mulia, ada apakah gerangan hamba dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Wahai Abu Nawas, orang ini mengaku sebagai Tuhan. Jika ia berdusta, bongkarlah kedoknya. Jika benar, aku pun tak tahu harus bagaimana Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk pelan. Lalu ia pun mendekati pria itu dan bertanya dengan sopan, "Wahai Tuan yang mengaku Tuhan, apa benar engkau maha kuasa?" "Tentu saja," jawab pria itu dengan sombongnya. Abu Nawas pun tersenyum semakin lebar. "Kalau begitu, izinkan aku mengajukan satu permintaan kecil." "Apa itu?" tanya pria sombong tersebut.
Abu Nawas pun berkata, "Di penjara istana dulu ada seorang tahanan yang mengaku nabi, namun sudah mati. Tolong hidupkan dia kembali, karena besok aku ingin bertanya padanya." Pria sombong itu pun terdiam sesaat. "Ah, aku Tuhan, tapi untuk hari ini aku sedang tidak ingin menghidupkan siapapun." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah Tuan, kalau begitu izinkan aku mengajukan permintaan kedua." "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya pria itu mulai gelisah. Lalu Abu Nawas pun berkata dengan santai, "Kalau engkau memang benar-benar Tuhan, tentu engkau tahu isi hatiku sekarang. Coba sebutkan." Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung berkeringat. "Isi hatimu, penuh iman." Mendengar itu, seluruh istana pun tertawa kecil. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Baiklah Tuan, kalau itu sulit, sekarang aku akan memerintahkan Al-Gojo untuk memenggal kepalamu." Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung terkejut. "Apa Abu Nawas? Kenapa aku harus dipenggal?" Abu Nawas pun langsung menjawab, "Karena jika engkau Tuhan, tentu engkau bisa menghidupkan dirimu kembali. Dan jika tidak, berarti engkau adalah pembohong." Pria itu pun langsung gemetar. Ia pun jatuh berlutut dan berteriak, "Ampun, ampun Abu Nawas. Aku ini bohong. Aku hanya ingin terkenal dan dihormati." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Abu Nawas, engkau memang luar biasa." Abu Nawas pun menunduk hormat. Lalu ia pun berkata, "Wahai Paduka yang mulia, sesungguhnya Tuhan sejati tidak perlu mengaku. Manusia yang mengaku Tuhan biasanya lupa bahwa dirinya takut mati." Seluruh istana pun terdiam, lalu mengangguk setuju. Dan pria sombong itu pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Hikmah di balik kisah ini adalah kebohongan besar bisa runtuh oleh pertanyaan sederhana. Kesombongan membuat akal tertutup. Dan kecerdasan lebih kuat daripada amarah. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. "Assalamualaikum ya Abu Nawas." Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. "Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas. Sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan," ujar sang hakim. "Alhamdulillah,
Sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuhan lebih luas ilmu dan pengalamannya. Balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik. Hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini. Ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga Tuan, sanggah Abu Nawas. Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas. Ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram karena rasa keadilan terpenuhi Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan Tuan. Ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" Tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya
Hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Kisah Abu Nawas melawan 5 pastor yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat untuk mempermalukannya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika kau mampu mengalahkan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil tersenyum. "Jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini," ujar Abu Nawas. Kerumunan pun mulai berkumpul, tertarik ingin menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas menghadapi 5 pastor tersebut. Pastor pertama pun maju dan berkata, "Hei Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu berkata, "Pernahkah kau melihat pedang yang tajam?" "Ya, kami melihatnya," jawab pastor itu. "Jika pedang itu dibuat untuk pajangan saja dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak tahulah," jawab pastor itu mulai bingung. Nah, begitu pula dengan manusia. Tuhan memberikan ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan mereka kepada Tuhan. Mendengar itu, pastor pertama pun terdiam dan tidak bisa membantah Abu Nawas. Lalu pastor kedua pun maju dan berkata, "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari kan?" "Ya," jawab pastor kedua. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu yang lama tanpa merasa sakit di mata?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak bisalah," jawab pastor itu semakin bingung. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia ini. Mendengar itu, pastor kedua pun terdiam kehabisan kata-kata. Lalu pastor ketiga pun mencoba menyerang dari sudut yang lain. "Hei Abu Nawas, jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Coba lihat dirimu dan kawan-kawanmu. Bukankah kalian berbeda-beda? Wajah kalian berbeda, tinggi kalian berbeda, bahkan suara kalian pun juga berbeda.
Tapi kalian kan tetap manusia. Ya iyalah Abu Nawas, kami adalah manusia, jawab pastor ketiga. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaannya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam. Karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor ketiga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Giliran pastor keempat, ia pun mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas pun mengambil air dingin dan semangkuk sup panas, lalu berkata, "Mana yang lebih menyegarkan di saat kamu sedang kehausan?" "Tentu saja air dinginlah," jawab pastor keempat. "Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Sambil menunjuk semangkuk sup panas, pastor keempat itu pun menjawab, "Ya tentu sup panas lah Abu Nawas." Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia ini ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat yang nyaman dan neraka sebagai tempat yang tidak nyaman. Logikanya sama. Mendengar itu, pastor keempat pun terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kini tiba saatnya pastor kelima mencoba memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. Lalu ia pun berkata, "Jika ada seorang murid malas dan tidak mau belajar sama sekali, apakah kau akan memberikan nilai tinggi tanpa dia berusaha?" "Tentu tidaklah," jawab pastor kelima. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor kelima pun terdiam dan tidak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban dari Abu Nawas, kelima pastor itu pun saling berpandangan. Dan mereka pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor pun berkata, "Abu Nawas, kau benar, kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu Abu Nawas. Tolong ajarkan kami lebih banyak lagi tentang keimanan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya." Dan kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengikuti ajaran Abu Nawas. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas.
Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. "Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan." Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci akan menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu, wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam, Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati, Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun
berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah, Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah, Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini, Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu, Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu, Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini, Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu.
Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu, apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini,
Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas.